gue sama sekali nggak pernah puas dengan musik gue gitu. Dari yang pertama kali gue ngerekaman bersama Be Quiet di Upstairs sama Morfem, Jimmy Jazz gitu. Ini harus ada begini nih, harus begini gitu ya. Tapi itu kita harus emang tahu harus kapan berhenti kan. Sebenarnya kan itu kan. Gue lebih suka disebut perupa yang bermusik sebenarnya gitu. Cuman emang orang emang gak ada yang tahu gue sebagai perupa sebenarnya gitu. Kadang-kadang ada temen yang nanya gitu, lu ngeband mulu, mana karya lu Jim katanya. Terus gue kasih lagu gue tuh waktu itu. Lo coba deh dengerin lagu gue dulu ini. Yang tergambar di kepala lu apa? Oh, dia nih lagi jalan kaki dari Blok M menuju suatu tempat, terus di sana dia malah ngembat bir dulu, terus baru joget-joget ketemu cewek gitu. Nah, ada gambarnya kan tuh, gue bilang. Iya, nah itu gue lagi melukis di kepala lu, gue bilang. Gue dulu sering mocking emo gue. Oh, era-era itu ya? Maksudnya, apa sih cengeng nih gitu. Sekarang band gue emo semua isinya. Lu ngelihat band hari ini gimana? Oh. Ada yang lu suka atau? Wah banyak Ren, banyak saking banyaknya. Gini deh, lu suka karena lu merasa terwakili. Artistik lu, estetika lu. Swallow. Ya, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini telah bersama gue Jimmy Multazam. Halo Bang Jim. Sehat ya? Alhamdulillah. Gue agak ini sih sebenarnya agak canggung mau manggil lo Bang. Tapi gue pernah lihat lo katanya paling males kalau dipanggil Bang gitu. Tapi kalau manggil nama kayak nggak mungkin nggak sih? Kayak agak enaknya sih nama aja, tapi ya nggak apa-apa sih ya, cuek. Aman ya Bang Jim ya? Aman. Sehat ya? Sehat. Habis menempuh sekitar 1000 kilo ya dari Jogja nih ya, langsung ke wawancara ini gitu ya. Thank you ya buat masih berasa gue judulan keretanya nih. Oke, kemarin gue baru dapet rilis gitu ya, lo 3 dekade Jimmy Multazam gitu ya. Nah, 3 dekade aja gila, kan. 30 tahun tuh kayak konser Vina Panduwinata atau apa, bisa ada gitu-gitu aja kan yang senior banget tuh kayak musisi. Harusnya ini ada titelnya ya. Gala gitu harusnya. Maunya sih begitu. Nah, lo menandai 30 tahun tuh dari apa, Jim? Dari pertama akhirnya 95 itu adalah awal gue akhirnya memutuskan gue mau jadi painter gitu. Gue mau punya album. Nah, kayak gitu tuh tahun 95. Ya walau gue udah belajar membuat lagu itu dari SMA tuh udah belajar gue. Jadi karena ya musiknya simple, jadi udah mulai mencoba-coba, tapi di 95 itu udah mulai gue seriusin gitu ceritanya. Jadi gue patokannya adalah tahun 95 itu. Jadi akhirnya gue ikutan sama masuk ke Be Quiet, terus rekaman segala macam. Gue start tuh dari tahun 95 jadinya gitu. Oke. Nah, gue sering banget gitu ya di Sindu Scoop menemui musisi-musisi yang udah berkarya puluhan tahun gitu, termasuk mungkin senior yang udah lebih dari 60 tahun misalnya kayak yang Titi, Bob Tutupoli. Nah, ketika gue berhadapan dengan lu gitu Jim, Bang Jim. Nah, ini yang ada di kepala gue adalah lu selama setelah melewati 30 tahun ini, lu masih melihat bentuk artistik kesenian lu dalam bentuk musik ataupun seni rupa gitu ya. Itu masih sama nggak hari ini dan 30 tahun yang lalu gitu, kalau lu retrospektif ke belakang? Sebenarnya sih gue masih, ya ini yang jadi masalah kayak, aduh jangan panggil gue inilah itu. Gue masih kayak kemarin aja gitu sebenarnya gitu. Masih seperti baru belajar memasang spangram, baru belajar media baru, akrilik tuh sempat jadi media baru gue gitu. Nah itu gue masih sempat seperti itu, masih pengen mural besar-besar. Sebenarnya gue masih pengen seperti itu. Cuma emang keadaan gitu ya yang berubah-berubah sebenarnya gitu. Jadi gue kayak bahkan lagi mau ketemu lo gitu ya. Turun dari kereta, tas gue gembolan gue lumayan gede, terburu-buru gitu gue. Ini gue masih kayak ini aja ya. Masih kayak mahasiswa yang wah ini seru nih hari ini nih ya. Gue masih begitu sih sebenarnya. Oke. Gue masih memandang karya gue itu ya, gue masih memandang gue kayak masih ada, gue masih berproses. Gue selalu berpikir apa yang gue karyakan itu gue masih berproses. Gue akan menemukan sesuatu yang celingnya nanti gitu. Gue masih begitu terus gitu. Apa yang membuat lo begitu terus gitu? Maksud gue apa yang? Nah itu gue nggak tahu tuh ya. Kayak misalnya setiap gue berpameran gitu, gue yakin nih next
gue akan lebih matang dari ini gitu. Next gue akan menemukan ini, gue menemukan style yang gue pengen gitu. Jadi nggak berhenti gitu, gue merasa gak berhenti aja gitu. Jadi kayak bikin musik, gue sama sekali nggak pernah puas dengan musik gue gitu. Yang apa yang dari yang pertama kali gue ngerekaman bersama Be Quiet, dari terus sama di Upstairs sama Morfem, Jimmy Jazz gitu. Ini harus ada begini nih, harus begini gitu ya. Tapi itu kita harus emang tahu harus kapan berhenti kan, sebenarnya kan itu kan yang gue pelajarin. Nah yang menarik adalah karena gue yang selalu merasa itu proses, akhirnya beberapa orang menganggap gue agresif gitu. Lu karya lu agresif ya gitu. Ada temen yang bilang begitu. Oh iya, kalau gitu agresif ya temen gue sih baik-baik aja sih disebut seperti itu gitu. Cuman akhirnya ya kayak bunyi gue nggak puas gue sama bunyi. Mungkin kalau gue boleh tuh yang lama-lama gue rekam lagi, boleh nggak sih gitu. Terus yang karya-karya gue tuh, gue mau bikin karya yang kayak begini lagi, bisa nggak ya? Terus atau ntar gue ini lagi, gue dekonstruksi lagi segala macam ya kayak gitu. Jadi gue merasa emang kayak belum kelar-kelar aja. Cuman emang gue diajarin dulu sama beberapa ya guru gue, beberapa teman juga, lu harus tahu kapan harus berhenti gitu. Karena kalau gak lo sikat terus, jadi hitam semua tuh yang lo bikin. Nah ini menarik gitu, ketika lo bilang lo tahu kapan harus berhenti gitu. Nah lo memaknai itu di hidup lo gimana? Kapan lo harus berhentinya tuh gimana? Wah, kalau hidup kapan mau berhenti itu udah bukan urusan kita tuh ya. Berhenti itu maksudnya dalam arti lo pensiun dari saya bukan ya mungkin inilah mulai mengurangi, karena ya memang kalau tadi lo bilang lo dapet titel agresif gitu ya, mungkin memang secara kalau gua amatin gitu ya, lo emang terlihat haus terus sih gitu, kayak lo merilis sesuatu tuh ada terus gitu, walaupun di pandemi pun lo tetap merilis karya gitu, dan yang sekarang lo bahkan bikin solo segala macem. Nah, ketika lo tahu kapan lo harus berhenti makan sebelum kenyang gitu ya, maksud gue. Iya. Nah, lo memaknainya di perjalanan lo seperti apa gitu? Nah ini gue nggak tahu tuh kalau ini, berat juga nih doi ini nanya ini. Tapi emang kalau gue lebih kalau berkarya gue kapan harus berhenti berkarya, nah itu gue nggak tahu. Cuman emang beberapa kali gue kayak lagi mix, kayak lagi bikin artwork gitu, harus berhenti itu maksud gue, lo harus bisa tahu karyanya udah selesai dan siap untuk dipamerkan, untuk siap untuk dirilis gitu. Nah itu gue belajar untuk itu gitu. Okay. Nah, tapi walaupun ada beberapa karya yang lebih baik tidak selesai ya Ci. Iya emang ada yang kayak begitu. Unfinished project gitu ya. Nah itu kan yang menarik itu. Ya mungkin gue pernah cerita di beberapa tempat bahwasanya dulu ada kayak toko auction namanya Amir Sidarta datang ke studio lukis gue waktu masih kuliah. Karya gue belum jadi, friend. Ini ada 2 orang lagi di toilet cowok, terus ada satu toilet yang udah gue selesaikan, yang ini masih sketch gitu, berantakan banget. Terus dia datang, dia lagi mengagumi karya gue gitu. Anjing, gila, Amir Sidarta nih gue. Famous nih gue ntar nih, gitu ya. Ya gue masih muda, masih remaja lah waktu itu kan. Terus, Mas Amir, ya gimana pendapatnya? Wah ini karya kamu udah selesai nih. Enggak, nanti mau saya selesaikan, ini kan mau jadi ini jadi gini. Oh gitu ya, oke silakan kata. Ditinggalin loh karya gue. Dan dia gak perlu kata apa-apa. Dan itu buat gue tuh momen yang paling keren pernah gue lihat gitu. Anjing, tandanya sudah selesai dong nih ya. Jadi gak gue selesaiin karya itu, gue gantung aja di atas lemari locker gue. Lumayan besar lah ya. Selebar sofa ini gitu. Terus gue taruh di atas locker gue. Ada dosen tamu dari Australia, gue lupa siapa namanya. Ada dosen tamu Australia, dia cerita yang diangkat karya gue yang itu, padahal kayak anak-anak realisnya bagus-bagus banget. Lukisan gue ditaruh. Siapa yang bikin? Gue bilang. Oh lo katanya. Dan in English deh ya. Ini udah jadi katanya. Nah itu, ada yang pernah nanya begitu juga. Terus gue bilang, nah gue sebenarnya ingin menyelesaikan itu. Nggak usah kata dia. Ini udah jadi, lo harus tahu kapan berhenti. Cie. Gue, gitu ya. Jadi akhirnya pas kejadian juga ketika anak gue lagi kita melukis bareng, terus dia ini kan, kalau anak kecil itu kan semuanya seniman, anak kecil-kecil itu seniman kontemporer buat gue. Gue kasih warna, gue sediain, gue kasih kuas, gue bersihin, gue jadi asistennya dia lah. Dia bikin tuh abstrak, udah cakep gue angkat tuh.
Itu kan, gue ngasih tahu dia kapan harus berhenti sebenarnya. Ini udah bagus nih, tarik-tarikan, friend. Gak mau. Ya ada yang baru, ya gue kasih yang baru. Pret, ya gue tarik gitu. Tuh, step ditarik itu terus marah-marah. Akhirnya suatu saat, coba lu terusin. Warnanya coklat akhirnya, coklatnya blok gitu. Malah jadi kayak gitu ya. Nah, jadi analoginya seperti itulah. Gimana harus lo berhenti gitu. Jadi ibaratnya knob efek, lo tahu sweet spotnya. Sats, di situ lo berhenti. Itu yang enak. Nah, itu ini agak kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Namanya juga kita ngobrol ya kan. Gue jadi ingat salah satu, lo tau nggak? Salah satu arca Buddha yang paling terkenal di Borobudur itu arca Buddha yang belum selesai. Oh, jadi, yang tangan atau apanya yang belum jadi gitu ya? Jadi memang arca itu ditemukan agak jauh dari reruntuhan. Nah, itu menurut para ahli ya memang sengaja tidak diselesaikan gitu. Maksudnya kan kadang ya gue nggak tahu ya, gue bukan seniman bukan perupa gitu ya, tapi kan kadang yang bikin lo berhenti kan bukan visualnya tapi batin lo gitu kan, maksud gue. Iya sih. Iya. Ya kalau misalkan memang sudah kayak udah kayak gue udah nggak di situ deh, udah nggak di kanvas ini gitu. Lo ngalamin juga nggak kayak gitu? Nggak di sini. Kayaknya ada ya gue kayak gitu ya, misalnya kayak ya pas di band ya pernah kayak gitu. Gue nggak di sini nih, di skena gue gitu. Gue harus melakukan, beberapa kali sih sebenarnya sih, friend. Jadi kayak gini ya. Gue lulus SMA di Sumbar ya dulu ya? Oh enggak, Sumbar tuh waktu gue SD. SMA gue lulus di sini, terus gue mau masuk kuliah nggak ada biaya tuh. Ingat banget tuh dulu. Terus akhirnya gue kerja kan. Lulusan SMA kerja sebagai animator ya. Dengan dengan modal bakat menggambar doang, jadi ya in betweener dia, buruh lah sebenarnya. Pertama kali gue masuk, gue tuh happy banget, gue punya penghasilan dari hobi gue sendiri, ya kan. Terus dan gue sangat suka animasi, gue sangat suka komik gitu. Di tengah berjalannya pekerjaan gue sampai merasa kok gue cuman begini aja ya. Semakin gue jago, ya gue semakin di situ aja gitu. Kayaknya gue harus jauh dari sini nih. Nah mungkin kayak gitu kali ya, batin yang lo bilang gitu ya. Terus akhirnya gue, kayaknya gue nggak di sini deh. Yang udah gitu, ketika ya orang tua itu mengajarkan kita untuk menjadi pegawai kalau zaman dulu orang 80-an. Lo bisa menggambar, lo nanti kerjanya sebagai desainer grafis. Itu lagi hype waktu itu ya. DKV, belum DKV namanya, masih desain grafis. Itu, wah itu lo kerjanya dengan apa yang lo hobi, lo dapat gaji yang besar ya kayak gitu. Orang tua mengajarkan gue begitu. Mungkin gue ikut nyokap gue ke desain grafis. Sempet gue masuk biro desain gitu. Cuman katanya cuma jadi cut and paste gitu. Jadi buruh lagi ya gue SMA, friend. Belum dapat ilmu apa-apa. Akhirnya gue ngerasa ya gue harus belajar sini kayaknya. Akhirnya gue kuliah gitu. Tabungan udah masuk, gue akhirnya kuliah. Terus sempat di mana lagi ya gue? Ya kerja mental-mentalan kerjaan lulusan SMA aja gitu ya. Semuanya buruh semua itu, friend. Terus akhirnya buruh rupa lah kalau gue bilang ya. Ketika di kampus, nah gue mendapatkan gitu, gue harus tidak kerja dengan orang deh gitu. Gue harus independen. Nah ya mungkin itu ya kayak gue berhenti dari apa yang gue jalanin, gue pindah kayak gitu. Nah itu juga ketika gue banyak kemarin riset tentang lo gitu ya, Jim. Hal yang gue salut dan gue lihat lo berbeda dari mungkin angkatan musisi gitu, atau mungkin konteksnya juga seniman multidisiplin gitu ya. Lo mendapatkan semua yang sekarang ini lo capai gitu ya, secara kesenimanan gitu, dengan etos kerja yang tinggi gue liatnya. Yes. Keren ya, maksud gue keren ya. Maksudnya lo konsisten gitu. Dan itu yang ya gue nonton juga interview lo segala macam lah, udah gue kulik gitu ya. Dan gue juga ngelihat lo, jadi ini menarik sih ya, sedikit cerita ya gitu ya. Kayak gue pertama kali lihat lo manggung tuh umur gue 16 tahun 16 tahun, dan entah kenapa gue kesel banget sama performance lo waktu itu. Oh iya? Karena marah-marah mulu cuy. Gue ya? Iya, gue inget banget lo masih ini salah satu memori yang paling lekat di kepala gue nonton pensi itu nonton lo. Gue datang sore-sore, lo ngutuk-ngutuk George Bush datang ke Indonesia. Gue masih inget detailnya, karena lo protes waktu itu memakai uang buat bikin helipad di Bogor.
Detil gue ingatan gue nih. Asik. Sedangkan Gua udah lupa ya. lo waktu itu nyinggung kenapa nggak uangnya buat BKT aja gitu kan. Nah dari situ gue kayak wah anjing Asbun nih vokalis kayak ya pasti beda lah duitnya buat BKT beda buat ini beda. Di kepala gue kayak masih ada kayak anjir nih lagi mabuk apa gimana sih gitu kan. Agak. Terus Iya. Sebenarnya gue yang ini ya dia dispesialin banget gitu kan. Lampu merah berhenti semua dia Lo lewat inget sendiri. itu? Ya sumpah serampah aja sih. Nah terus lucunya adalah di masa yang sama lagu paling banget gue suka mungkin sampai hari ini adalah ciptaan lu. Apaan tuh? Konservatif. Oh, oke. Halo Benny gue juga suka banget. Iya, Jadi kayak di satu sisi gue bisa memahami lo sebagai seorang pentolan band gitu ya, sebagai seorang leader band. Di satu sisi gue juga memahami artistik lo dalam menulis lirik yang luar biasa keren, luar biasa bagus yang gitu bener ya. lo my friend. Dan itu lo tau gak? Bahkan tuh lagu yang mungkin paling banyak gue kayak kadang mikir ya, gue kayak di Indonesia paling sering dengerin konservatif kayak gue deh. Soalnya kan gue looping tiap hari. Serius lo? Iya, gue looping tiap hari dan bisa kayak 24 jam kayak gitu. Sampai kayak ya tadi kayak ngobrol tadi temen gue Ulang Sunu dulu waktu SMA kalau ke Jakarta nginep di rumah gue itu tuh sampai sekarang kalau dengerin konservatif trauma. Karena kebayangnya kamar gue yang sumpek gitu kan. Iya. Nah itu kayak ya ini sedikit persinggungan. Tapi emang ada zaman kita nge-repeat lagu gitu sih ya? Iya dan ya gue suka aja gitu maksudnya karena gue tumbuh di era pop yang lumayan cheesy gitu ya, di era-era itu pop Melayu gitu ya gue SMA. Betul. Terus kayak lo menawarkan di Adams gitu ya, lewat tulisan lo menawarkan sebuah premis yang menarik gitu, yang storytellingnya nggak cheesy, terus kayak dan gaya itu menurut gue cukup berpengaruh ke musik Indonesia hari ini. Padahal kalau lo tahu, gue bikin lagu itu karena ngelihat ya gue lagi diproduserin sama penyanyinya lah. Dia tuh sangat moody. Bukan diproduserin ya, yang produserin album Matraman tuh gue sebenarnya. Cuman yang mix masternya vokalisnya. Datanglah gue ke rumahnya. Dia kalau lagi mood mukanya cembetut dan dia nggak mau cerita dia lagi ngapain, ada apa gitu. Ya kayak anak kecil lagi moody aja gitu. Dan anak kecil kalau lagi moody harus didistract kan. Itu yang gue lakuin. Waktu itu gue nggak tahu, buat saya anak kecil tuh harus didistract. Gue pas udah tua baru tahu. Ini anak, aduh, nih orang, lo ada apa sih? Nggak apa-apa. Terus gitu, mukanya cembetut aja. Kampret nih orang nih. Udah gitu, ada lagu lo yang enak gak? Gue yang agak berbeda musiknya kayak, oh ada tuh, mukanya berubah. Jadi gimana caranya malam itu moodnya enak dan kita bisa melanjutkan mix. Sebenarnya itu. Dan itu lagu gue ciptain. Ceplak aja begitu malam itu. Jadi dia akhirnya buka filenya banyak banget, lagunya banyak banget ya, emang anak-anak sangat kreatif. Keluar lagu ini. Yang gue denger apa? Kayak ini, kayak bosas-bosas Chandra Darusman lah kalau gue bilang 80-an. Nggak ada itu fase-nya, itu nggak ada, semua nggak ada drumnya seperti itu, nggak. Itu bener-bener bosas denger lagunya. Ini aja nih. Dia bilang gitu. Ini aja nih kita garap ini aja. Mukanya semeringah karena akhirnya karya dia kan, lagi nggak ngerjain mix gua gitu. Itu gue buat menghibur kawan gue yang lagi mukanya bad. Aryo berarti nih. Aduh siapa namanya? Aryo. Iya, ya gitu. Mukanya tiba-tiba langsung seneng gitu. Ya udah, yuk kita tulis. Ya nih ya. Kalau sekarang kita kalau ketemu cewek tinggal SMS nih ya. Nggak perlu harus ketemu babenya gitu. Gue seneng banget kalau lagu itu yang lu ketemu bapaknya, karena kayak gue seneng banget lagunya Dodo Zakarian. Wajah bapakmu yang kurang patut. Tuh, kita harus ketemu sama dia gitu. Ketemu orang tua. Orang seperti gue kalau ketemu orang tua pasti keluar lo, gue tahu lo mau apain anak gue. Seperti itu kan. Gue cerita sama dia bla 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 bla. Kalau sekarang itu udah tinggal SMS. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada BB gitu ya. Tinggal SMS. Ketemu depan gang, jalan kita enak, mau gandengan, mau cipika-cipiki, mau apa aman gitu. Kalau zaman dulu kita harus datang dan itu sudah konservatif ya nggak ya, tulis. Terus kayak pengandian kayak siang, kusaksikan engkau, itu kan sebenarnya metafor gitu kan. Ya, maksudnya apa yang membuat lo ngasalnya sampai ke sejauh itu gitu? Gue pengen lihat situasi sosial waktu sekarang ini, lo menemukan apa gadis pujaan lo tuh, lo nggak harus bertemu orang tuanya sebenarnya gitu.
Orang yang masih datang ke rumah terus ketemu orang tuanya itu gua rasa itu adalah konservatif. Ya kayak gitu kan waktu dulu. Itu aja sih sebenarnya. Sosialnya itu. Ya jadi gue menggambarkan gimana caranya dia bertemu dengan gadisnya itu menarik gitu ya, dia lagi, padahal yang gue inget waktu itu ya kita lagi di payung, dia lagi kece gitu, terus besok gue ke rumahnya gitu. Tapi lu zaman dulu kan itu harus begitu kan. Iya. Kita menggambarkan orang tahun 80-an ketemu cewek terus di tahun 2000 itu konservatif kan buat gue gitu. Konservatif tulisannya F apa V ya. Masih begitu orang dulu. Waktu nulis itu. Berarti nggak based on story lu ya? Enggak sih. Pengandaian ya ini ya maksudnya ya fiksi lah. Fiksi ya. Nah itu kan gini ya, kayak gaya penulisan lo tuh waktu itu lumayan berbeda. Bahkan mungkin gue perhatikan dibanding band-band IKJ lainnya gitu, cukup unik gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih momen yang lo kenang sampai sekarang itu yang menjadikan lo penulis lagu yang seperti itu? Gue belajar dari teman-teman gue sih, jujur. Jadi ya akhirnya kayak apa ya? Waktu kecil gue tuh besar di lagu-lagu seperti Cara Darusman ya pasti ya, Faris RM, Dudu Zakaria yang paling nempel ke gue. Terus abang gue datang bawa Iwan Fals, anjing Rebel. Waktu itu gue juga belum tahu kalau Rebel itu harus distorsi, itu nggak harus begitu. Iwan Fals buat gue Rebel gitu. Terus Ebit nih, melankolinya. Nah itu tuh gue besar dengan era-era itu gitu. Terus Eros Jarot dengan trionya dengan Chrisye gitu kan. Eros, Chrisye, Yoki. Wah itu gue besar dengan itu. Sampai akhirnya gue ketemu heavy metal segala macam, punk rock, bla 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 yang cutting edge. Nongol lah itu semua. Kayak relapse tuh nggak lo? Jadi masuk, cetuk ke kepala gue, hilang entah di mana, di bagian gue yang mana. Ketika saatnya gue harus menulis, itu kayak keluar aja gitu, Bren. Muncul, tak. Dan triggernya itu yang gue inget adalah, gue masuk kampus pertama kali gue ngeliat rumah sakit. Atas lu berarti ya mereka ya? Atas gue. Okay. Ya umurnya sih sebaya-sebaya sebenarnya. Cuman pas gue ngeliat rumah sakit, nih ajaib nih orang nih. Gue sampai suka ngikut dia manggung tuh supaya bisa nyerap aja apaan kayak gue nyerap dari dia nih. Gue rumah sakit. Kalau jadi gue kemarin pas di Jogja ada temen dia namanya Bovak, vokalisnya Sik. Sebenarnya gue ini adalah hoyaknya Sik. Gue ketawa waktu itu. Hoyak tuh apa sih? Tim Hore kata dia kalau di Jogja. Oh iya, gue salah satu hoyaknya rumah sakit sebenarnya. Ya gitu. Jadi gue dari rumah sakit gue banyak dapet. Oh, menggal lagu tuh begitu ya, memenggal kata ya gitu. Sebenarnya pop memenggal kata itu udah sukses lah Indonesia. Bahasa Indonesia itu antik buat gue. Terus ya gue random gak apa-apa ya. Jadi gue pertama kali gue ngeliat ada potongan bahasa Indonesia yang antik itu Rotor, friend. Dengan lagu yang judulnya Fluid Phobia. Nah itu kok bisa begini ya? Lagu yang sekencang itu, kata-katanya padet. Wah bahasa Indonesia bisa digini dan keren gitu. Itu termasuk musik keras pertama yang buat gue sukses gitu. Ya Fluid Phobia sama Gautoloco pakai bahasa Jawa lagi, friend. Anjing, keren banget, gila. Sampai yang paling gue suka apa tuh? Kurang pertimbangan, ngomongnya seperti itu gitu. Aduh, buat zaman itu nggak ada musik sekeras itu dengan bahasa Indonesia, friend. Itu trigger gue juga. Anjing. Irfan Sembiring, oke lah. Lor. Remi Silado mungkin? Remi Silado gue nggak menggigit ke Remi Silado. Okay. Tapi yang gue ini kan penggalannya. Habis itu keluarlah itu si Netral. Ya. Netral, ya bagus. Ya udahlah ya. Bagus. Setiap ke Jakarta, Jim lagi di mana? Dateng gue. Biar nyerap aja gue, gitu. Sampai seperti gitunya gue masih bagus. Wala, terus dia bisa ngomong tentang untuk orang untuk nggak usah pakai narkoba lagi gitu. Dengan lama aku melintir dipakai sama dia bahasa seperti itu ajaib buat gue. Kalau di pop gitu, Dodo Zakaria udah sukses lah bikin kayak seperti itu. Nah, kalau di rock sebenarnya ada yang kayak gini gitu. Dan lebih ajaib lagi Rumah Sakit, friend. Nah itu bisa tuh, dia motong-motong lagunya bahasa Indonesianya, temanya simple sebenarnya, love, kadang robot, friend, dijadiin lagu pop, kok bisa begini. Terus akhirnya pas ada lagu Kuning, gue kira si Lemes yang bikin, nggak tahu ya, lah Marky juga jago juga nulisnya gitu. Nah itu akhirnya trigger gue. Dan yang paling epic sih ada band namanya Kebunku. Temanya ya, gue yakin itu sih emang mungkin terinspirasi dari kalau kayak Iwan Fals kan, waktu kau lewat aku sedang mainkan gitar. Ada ceritanya gitu. Ada ya. Yoi. Jadi orang nongkrong lewat.
Kebunku cuma bilang, "Hei cantik, mau kemana?" Deng 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 deng. Kok gue jadi berasa kayak lagi nongkrong ya. Jadi dia bisa menghadirkan frase orang nongkrong ke lagunya dan kita langsung cetuk nih lagi nongkrong nih. Ada theater of mind-nya gitu ya. Itu. Padahal cuman "Hei cantik mau kemana" lewat depanku tanpa ragu-ragu dengan terpesona aku menyapa cuman gitu kok gue langsung ke sono ya. Ternyata dia empatinya diraih tuh sama dia tuh. Nah akhirnya gue sih kayaknya gue belajar dari mereka gitu, Bren. Bukan dari buku ya, maksud gue ya buku pasti ya, kayak mungkin novel atau mungkin buku, majalah era itu atau ya gue emang membaca tapi nggak terlalu kutu buku lah gue ya. Memang kalau ketika kita membaca tuh masuk lah ya segala macamnya gitu. Tapi ketika di lirik itu yang gue belajar itu adalah oh ini nih penggalannya nih sebenarnya. Jadi akhirnya gue dapat dari situ. Dan kalau gue, nah jadi melukis, ini misal kanvas ini lagi gue garap untuk yang berikutnya tuh gue tulis, friend. Nanti gue akan bikin ini dengan ini. Nah itu juga akhirnya mungkin men-trigger gue gitu. Ya kalau membaca ya pastilah ya kita kan ada, gue seneng agak membaca puisi sedikit gitu. Terus ada ya gue lebih suka fiksi gitu. Nah fiksi itu kan ada kata-kata yang masuk. Yang lebih berdebat kalau film-film Hollywood atau Iran gitu di teks-teksnya ya gue ngeliat wah anjing dia dialognya begini ya gitu. Dapat aja gitu. Nah itu kadang masuk juga sebenarnya. Ya dari semuanya jadi berkelindan. Iya, karena masuk namanya berkelindan. Iya berkelindan. Jadi masuk ya relapse aja gitu dia keluarnya gitu. Jadi emang ya serapan dan yang paling banyak gue dapat emang akhirnya ya kayak yang kebunku yang Hei Cantik itu. Gue kalau lagi nongkrong tuh gue serap itu orang-orang lagi dulu nongkrong gitu kayak apa antah berantah. Sebenarnya kepala lo tuh laboratorium ini ya perpustakaan teman-teman lo juga gitu ya secara nggak langsung ya jadi kayak bisa. Nah tapi lo sendiri selama 3 dekade ini lo memulai itu dari Be Quiet and then terus kayak lo sekarang pameran banyak di visual seni rupa lo jalan. Kalau boleh lo menceritakan gitu ya, lo condong ya, lo lebih seneng disebut sebagai musisi atau ya sebenarnya gue kalau kayak gini gue emang lebih suka disebut kayak kayak kalau musisi ya art school rock gitu, gue lebih suka dibilang kayak gitu. Gue lebih suka disebut perupa yang bermusik sebenarnya gitu. Cuman emang orang emang gak ada yang tahu gue sebagai perupa sebenarnya gitu. Jadi emang kadang-kadang ada temen yang nanya gitu, ngeband mulu. Kapan ininya itu ada almarhum Abot tuh fotografer yang salah satu fotografer terbaik gitu lah ya. Lu ngeband mulu, mana karya lu Jim katanya. Dia kan udah, terus gue kasih lagu gue tuh waktu itu. Lo coba deh dengerin lagu gue dulu ini. Gue lagi nanya apa? Lu dengerin dulu. Yang tergambar di kepala lu apa? Oh dia nih lagi jalan kaki dari Blok M menuju suatu tempat, terus di sana dia malah ngembat bir dulu, terus baru joget-joget ketemu cewek gitu. Nah ada gambarnya kan tuh gue bilang. Iya, nah itu gue lagi melukis di kepala lu gue bilang. Waktu itu gue bilang gitu. Ini sebenarnya kan anekdot tongkrongan, tapi akhirnya gue memakai itu. Ya gue malah lagi melukis di kepala orang-orang sih sebenarnya. Karena mungkin ya kalau ngomong konservatif itu kan siang. Dia duduk sendirian terus pakai baju yang kostum yang berkilau, maksudnya warna-warni gitu kan, menarik, membuat kita tertarik. Kadang-kadang lu terbayangkan orangnya seperti apa sih sebenarnya itu. Nah, lu gimana lu sebagai seniman itu tahu kalau ilham lu ini outputnya akan ke musik, ke lirik atau ke visual? Wah, ini menarik nih. Jadi waktu gue bikin musik, gue waktu itu tertrigger juga dari sebuah pameran sebenarnya. Ini juga salah satu ya. Triggernya banyak lah macam-macam. Gue cuman merasa ya gue dari punk rock ya. Jadi gue nggak harus punya bukan punk rock, maksudnya gue belajar dari gue bukan anak punk. Maksudnya gue belajar musik dari punk rock gitu. 3 chord, lirik, udah gitu aja. Ini gua kalau mana musisi juga nggak segampang itu. Iya bener, gue tahu memang nggak segampang itu. Cuman suatu saat gue datang ke pameran ada cewek namanya Shawnee Putih. Itu kontemporer buat gue loh, simple banget. Kok bisa enak ya, dan bisa dipamerin gini, di display Ox gitu ya. Terus gue ngeliat keliling, pas pulang, gue juga bisa bikin ini di musik tandanya nih. Paham gak lo maksudnya? Yeah. Udah simple, akhirnya lihat.
Basquiat cuman sat jadi legend kan. Jadi ada unsur-unsur lain membuatnya jadi legenda nih, gue bilang gitu. Aku ngeband aja bisa nih, ya kayak gitu. Jadi yang gue lakukan adalah mengkomposisi sebenarnya, Bren. Kalau di seni rupa ya gue ada layering, ya gue bikin dari musik ini gitu. Gue sebenarnya juga nggak tahu gitu. Jadi misalnya, ini harusnya ada melodi di sini ada intro, di sini gue tahu gitu. Nah, gue butuh teman-teman gue emang sih. Nah, siapa temen lo yang paling selalu berhasil menerjemahkan direction dari lo? Selama ini kan kalau partner lo banyak gitu ya ada di. Kalau yang paling ajaib sih Kubil sih. Oke. Kalau Kubil itu hasilnya juga jadi ajaib gitu ya. Ya Pandu, kalau Pandu dia udah punya reference dia udah memberi tawaran gitu. Nah, beda ininya, treatnya beda. Kalau Kubil gitu kita sama-sama nggak tahu. Nih Bin harusnya ada intro yang gitu ya. Secara bunyi tapi yang lo kayak anjir ini nih bener nih gitu. Iya. Itu nemu gitu. Terus jadi dia tuh suka ada metafor misalnya. Ini bunyi-bunyi ini nih, ini bunyi-bunyi padang pasir tar di sini anjing padang pasir apa? Nah itu selalu itu. Saya ngomong padang pasir. Oh padang pasir. Nah ini Dracula nih. Wah Bram Stoker ya, apa ya? Dracula ya. Tapi pas jadi begini maksudnya gitu. Bergelombang, maksudnya dia ngomong delay. Itu dengan kata-kata. Nah itu gue selama proses itu yang paling ajaib sama dia sih. Sama dia. Jadi beberapa ada teman gue almarhum Tom namanya. Itu zaman musiknya keras. Dia bisa musik apa aja nah. Misalnya gue bikin dengan chord simple, nih musik gini. Diginiin kali enak. Kata dia gitu. Oh iya gitu ya gitu. Nah jadi akhirnya lagu gitu. Terus ketika dengan Kubil ya sama gitu. Gue datang dengan chord simple gitu. Tapi kalau ketika di Morfem kadang-kadang karena ya, gue udah jarang lagi ngasih chord simple karena Pandu udah ngasih option. Nah gue cuma menahan jangan sampai ke wizardan aja. Oke. Nah, wizard banget mainnya nih friend, nggak cocok nih sama jeans gue gitu ya, tinggal gue belokin gitu. Terus akhirnya gue kasih notasi gue. Nah, yang paling ajaib ya pas ketika gue solo itu akhirnya. Yang baru ini. Ya gue melakukan apa aja yang gue mau gitu. Nah ini menarik sih. Kemarin gue ya nyimak lah gitu ya materi lo yang baru gitu. Nah ini kan lo udah kayak 20 tahun lebih mungkin ya sejak perjalanan di Upstairs dan yang akhirnya menhabiskan lo jadi salah satu penulis lirik yang orang-orang bilang gitu, orang-orang akui one of the best gitu di Indonesia gitu. Nah, yang ingin gua tahu apakah pelabelan itu akhirnya justru mendikte ruang kreatif lo? Wah, gue nggak tahu nih ya. Gak apa? Ya, maksudnya cepat pelabelan ini gue juga nggak. Ya gue ngomong gitu asyik, maksudnya gitu. Masa sih gitu, masa sih ya kan? Masih ada bagus, masih ada marki gitu. Gue berusaha gitu ya, melalui wawancara ini memanusiakan elu gitu malah bang. Ya. Jadi kayak ya meskipun di atas itu semua gitu ya, ya lo tetap manusia gitu. Maksud gue apa yang lo dengar di telinga lo itu kan secara nggak langsung pasti berdampak gitu. Lo nggak bisa menafikan itu kayak ya gue nggak tahu bisa atau enggaknya ya gitu ya. Tapi itu akhirnya mendikte lo nggak kayak lo udah di titik ini, terus lo dapat banyak kredit soal lagu-lagu lo gitu. Oke. Nggak gue peduliin sih sebenarnya, lebih ke situ ya kali ya. Jadi ada ini alhamdulillah dia dapat ini, dapat kredit begitu. Karena gue masih yakin gue nggak ada apa-apanya, Bren. Gue kalau denger album Netral 1, 2, 3 terus gue misalnya gini ya, paling gue ilustrasi lain terus mulai ya. Ada temen gue di Jogja, dia besar dengan emo rock dan melodic punk gitulah ya. Yang secara color beda nih sama gue nih, tapi kita nyambung. Nongkrong. Lo dengerin Netral yang kapan? Yang udah era bersama Eno gitu. Udah pernah yang 1, 2, 3 belum? Belum. Nih gue buka. Apa pendapat lo? Gue bilang. Gila, gue bilang gitu. Nah di situ gue aja masih bisa ngasih orang keren kan dia kan gitu. Masih bisa begitu gitu. Tandanya ya pas ketika gue dapat kredit itu masih ada bagus di sini, masih ada Iwan, masih ada Dodo gitu. Jadi gue merasa ini ya pujian lah gitu. Gue kalau pujian ya gue terima. Tapi itu emang nggak
mendikte gue, emang itu mungkin lu kan terbaik, lu harus terbaik nih, harus terbaik, harus terbaik kayak, itu mungkin gue kan karakter gue yang begini nih, misalnya storytellingnya iya. begini atau pemilihan diksi-diksi yang unik, akhirnya lu jadi ke arah sana menggali terus atau ya. Gue kayaknya emang gue lepasin sebenarnya dari situ ya. Cuman kadang-kadang aja gue ada di sisi lain gue misalnya, oh dia puitis lagi, arahnya ke sini ya. Terus karena gue dapet kayak di sini saja sekarang juga itu kan itu hanya tema ya. Tema yang lu harafiah tentang emang seorang anak kecil, ini budaya banget nih. Budaya nitip anak di tahun 90-an gitu. Gue nggak perlu banyak puisi-puisi di situ gitu. Tapi kalau ketika Binar Wajah Sebaya gitu kan, gue menerjemahkan anak kecil yang jatuh cinta, tapi dia juga nggak tahu jatuh cinta apaan sih gitu. Kok rasanya aneh ya? Ketika waktu kecil lihat covernya Vina Panduwinata, kok gue aneh ya? Gue apa nih ya gitu. Dia nggak tahu, tapi kok gue seneng gitu. Nah, gue menggambarkan akhirnya puitis kan. Karena abstrak gitu. Jadi ya gue mainin gitu aja gitu. Jadi gue nggak tahu itu outputnya jadi apa. Pas gue lempar, oh orang suka. Ya udah party. Habis itu mari kita bikin acara, dia ntar ada ininya, ada gambarnya, di sini ada gambar ini, ada itu. Ya udah gitu. Bermain-main itunya yang gue seneng, friend. Sebenarnya gitu. Jadi lu ya itu ya sebenarnya yang mahal dari lu kalau gue lihat ya berarti lu melakukan treatment proses pengkaryaan lo ya bersenang-senang ya. Maksudnya asli. Ya itu ya yang jadi esensinya gitu malah justru. Jadi ada kayak kita punya tim nih akhirnya nih kan. Wah, dia paling gue seneng. Lo tau gak tim gue di depan FOH gue itu Jaya Rocks, friend. Abah. Lo tau gak lo, gue SMP ngejar-ngejar dia nonton. Buat tanda tangan? Atau oh enggak. Dulu belum ada tanda tangan, friend. Dulu untouchable, friend. Itu gue megang sepatunya vokalisnya itu soalnya wah kan ya dulu represi dong ya enggak ya. Mau ke panggung, ada ini mau tendang, pukul gitu kan model zaman dulu kan. Keamanannya seperti itu. Pak pok pegang sepatunya Trison aja, biasa gue cerita di sekolah gitu. Gue kemarin manggung sempet naik pegang sepatunya Trison. Sonora itu gitu. Terus Jaya, wah keren gitu. Dia sekarang FH gue gitu. Gue masih melihat dia masih se-star itu gitu. Mana nggak boleh gue panggil abang lagi kan ngeselin gak lo kan dia kan jauh ya sama gue ya gitu ya. SMP gue nonton Doi Bang Jai gitu, gue dipanggil Om. Ya Om, nggak boleh nih. Jadi akhirnya gue satu tim gue doang yang manggil dia Jaya gitu. Terus nah maksud gue moral cerita gue ada ini, terus gue ada manajemen. Semua ini dibangun supaya kenapa? Supaya kita biar kayak seneng-senengnya kayak album pertama gitu. Jadi gue kerja keras nih bangun tim ini nih, terus sama bisnisnya segala macam. Ya mungkin gue ngobrol dulu tuh ya soal bisnis, habis ini studio, gue udah nggak mau mikir lagi gue soal itu. Gitu, gue nggak mau mikir lagi besok gimana, ntar siapa, traffic gimana. Ya gue udah babak belur dulu di sini. Biar kenapa? Biar rasa kayak album pertamanya tuh tetap. Gitu. Biar lo fokusnya di senang-senang di masalah tetek bengeknya, udahlah itu ya gitu itu. Ya. Karena kan ketika musik itu di workshop gitu, pernah sih gue nyoba workshop, jabarin, ini kayak kerjaan ya, gitu. Ya nggak sih kayak kerja nggak sih gue? Kayak anak-anak Farabi gitu ya lo ya kayak workshop terus yang kayak mending Farabi gitu kayak ya. Bukan kayak Farabi malah, kalau Farabi musik ya. Ini jadi kayak agensi, friend. Enggak gini nih, akhirnya sewa studio. Tapi sekarang treatmentnya kayak gitu loh. Gue tahu kan? Tahu. Band-band yang pitching dulu idenya buat lagu, lagu ngumpul. Ternyata membuat lagunya flat, friend. Waktu itu gue, kita paling enak tuh yang jamming, wah ketawa-tawa gitu. Terus akhirnya nyewa studio yang besar, emang agak spend sih ya. Gue nggak ada lirik, friend, nggak ada sama sekali. Gue lagi buntu, ya gue jarang nongkrong ya. Udah punya anak, nganter segala macam gitu kan, ngurus ini. Terus akhirnya gue ke studio bawa kertas aja ini, tas si Pandu Teler gitu kan, cerita dia kayak ini, gue tangkap semua gitu kan. Gue tangkap semua, jadi nih, ini. Nah itu kan enak kan, lu bayangin kalau workshop, dapat nggak sih gue cerita itu, ya kan? Tapi lu kalau nulis kayak gitu Teler juga nggak? Ya nggak bisa tulis apa-apa, friend. Kalau gue Teler,
Iya juga sih, maksudnya. Tapi kayak dari Nggak semua hit ketulis. lu itu ada yang Tapi lu emang teler. ketika lu dengerin orang terus musik itu teler friend rasanya friend. Oh, Kalau gue gitu ya. Tanpa lu teler udah teler. Ya itu bang, Tanpa wah lu- ini udah dapet nih tonnya dia udah dapet gitu. Nah terus groove-nya udah enak. Ya itu kan lu udah melayang sendiri sebenarnya kan. Ya mungkin buat beberapa musisi, alah emang begitu. Tapi beneran deh, gue ngerasa wah, anjing keren nih bagian ini. Oke. Nah apalagi pas apa itu sekarang berpikirnya gue seneng cara berpikir gue kan kadang filmis gitu. Pandu mulai begitu tuh, friend. Dia mulai, abis ini dia ada konflik di sini nih, Jim. Terus musiknya begini. Wis, keren lo. Wah, lo bayangin ya lagi kayak gitu ngobrol gitu terus Freddy dengan jokes-jokesnya dia, jadi akan membuat ini nggak terlalu berat gitu. Ini ada ininya dong gitu. Terus atau lagu yang pelan, cepetin duduk, wah enak juga ke situ belok. Itu terjadi karena jamming sebenarnya dalam situ berjam-jam. Nah, lu dari tadi cerita soal konteksnya mungkin sama Pandu dan Morfem gitu ya. Tapi lu dari tadi mungkin sedikit menyinggung soal upstairs gitu. Nah, yang gue ingin tanyakan apakah hal itu tadi, fun itu tadi udah gak lo dapetin juga di upstairs akhirnya? Karena pada itu alamiah ya, maksud gue kayak alami. udah pada dewasa, berkeluarga, dan punya Betul. kesibukan masing-masing, pada ada yang cabut. Jadi waktu ketika di upstairs tuh nggak funnya tuh adalah ketika Kubil jarang megang gitar kalau gue. Jadi dia ngomposing pakai keyboard, bunyi synthesizer gini. Gitar lo mana? Gue bilang gitu. Lo masuk aja tar gue. Abis itu gue ngerespon lo. Nggak mau gini gue bilang. Terus gue isi kayak Neil Tennant tuh nggak lo gue nyanyi gitu kayak Go west, we can fly for far. Oh, jadi kayak seperti itu gue nyanyi gitu. Bill ini nggak gue Bill. Jadi ada tuh berapa lagu gitu. Itu gue gak dapet funnya. Nggak kayak gini Bill. Nggak harus gini. Gue terus akhirnya depan anak-anak. Yang bikin gue nyanyi itu suara gitar Kubil. Sorry, bukan synthesizer gue. Gue dulu berkarya itu sama Kubil. Lo mainin bass itu tuh bolak-balik gitu. Itu yang bikin gue men-trigger banyak lirik segala macam gitu. Pas sekarang nih bunyi synthesizer, gue gak kayak gini lagi. Gue bilang gue gitar gue sebenarnya gitu. Gitarnya bunyi gitar tuh anak tuh. Gue melo-melin, gue bilang, nggak lu kalau lu kagak main gitar, gue gak mau nulis gue. Akhirnya gitu. Jadi masuk dulu gitarnya gitu. Segala macam. Akhirnya dia ngompos tuh. Gitar dia kan pasti belarakan kan kemana-mana. Diatur dulu. Terus kadang-kadang malah ada notasi gitarnya enak gitu. Notasi gitar dia tuh selalu nyanyi blues gitu kan. Nah ini enak nih yang gue pakai, lo pakai yang lain gue. Ya gue mainin di mana dong ya? Masih banyak kan ide yang lain gue. Ya gitunya gitu. Nah waktu ada fase upstairs tuh rekamannya sangat instan gitu, bukan instan sih, sintetis gitu lah ya. Terus kirim file. Itu ternyata gue nggak. Bukan lo ya? Gue bukan gue. Tapi kedepannya lo bakal menghidupkan itu lagi atau kayak kadang ya udah kayak kadang sesuatu nggak bisa kita paksakan juga kan. Ya. Ruang waktunya udah beda ya udah. Ya benar. Ya waktu dulu kan ya Kubil bisa Jim gue udah nada cakep banget nih, udah datang ke rumah, tek dia datang jalan kaki ke rumah dia, gue disuruh main bass, ngeluping bass gitu, ya elah ini bisa aja kalau zaman sekarang tinggal kita bikin gitu ya. Gambar gitu ya. Gue tuh pakai bass gitu, deng sebelas gampang, terus dia main keren nih, dia menghayal aja tuh depan gue, kerennya di mana ya gue bilang, asik kan, jadi dia kayak memancing kepala gue nggak sih dengan kayak gitu, iya. Ini kayak di anta-beranta video ya. Dan gue rindu kayak gitu. Terus sekarang tuh gimana ke depannya? Ya waktu itu akhirnya gue berhasil memaksa Kubil untuk seperti itu lagi gitu. Jamming lah kita, terus gue nggak tahu natosanya gimana, dia nyanyi, berhasil mengerjain dia, terus gue ini enak nih gue video-videoin ya lebih bercanda lah gitu ya. Nah di situ baru berasa ada. Kemarin sempat ada akhirnya. Nah ini cara berkarya yang gue suka nih Bill, gue bilang. Akhirnya mulai lagi gitu. Mungkin tapi emang ngantri lah ya. Orang aturan dia Desember rilisnya. Sampai sekarang nggak jadi jadi ngantri gitu maksud dia gitu. Dapat gue akhirnya. Nah seperti ini nih. Tapi kayak perubahan formasi di upstairs sempat berdampak nggak buat lo menulis lagu kayak dulu ada Alfi ya gitu ya misalkan ya, era-era itulah gitu era-era. Ya sebenarnya kalau nulis kan gue sama Kubil. Kadang silih bergantinya ya gue cuma ngerasa nih yang berubah tone.
Oke. Sound berubah gitu ya. Cuman kalau cara gue banyak dialognya sama Kubil, friend, sebenarnya datang ke rumah dia bikin. Kalau nggak ada Kubil ya udah nggak ada upstairs sih gitu akhirnya gitu. Oke. Nah, ada nggak Bang karya yang lo anggap gagal secara spiritual lo dalam membuat itu, tapi ternyata justru disukai sama orang? Oh, kalau gue jarang lepas yang bentuknya gagal ya, tapi yang tidak dipikirkan tuh banyak sih. Kayak Disco Darurat itu, gue sama sekali nggak mikir tuh bikin itu. Itu lagu-lagu terakhir dah. Jadi ternyata emang banyak band yang gue kayak lagu terakhir yang kita bikin ternyata jadi hits ya. Itu cerita-cerita yang sering banget ya. Sering banget kan ya. Desire-nya Free Saturday. Iya. Kayak gitu. Termasuk ini kemarin gue interview si Om Yopi Item. Lagunya Utaliko Mahua itu yang hitnya dia yang di album Nada dan Apresiasi. Tersisa lagi ya atau apa tuh? Itu juga gitu kan, kayak pitanya masih sisa sedikit nih kayak gitu kan. Cerita-cerita yang akhirnya bikin malah jadi itu. Yang diri ini harus tersiksa. Sebenarnya lagu gitu ya? lagunya Ramsey Lewis itu kan instrumennya kan terus kayak dibikin liriknya. Entah di mana. Itu emang lagu dari Saduran ya? Iya, Saduran. Itu kayak gitu ya, Disco Darurat ya? Disco Darurat gitu. Lo kalau tahu Disco Darurat tuh sebenarnya tuh nama-nama temen-temen gue isinya. Maksudnya? Apa? Kayak kalau nggak tahu kan anak-anak pada nge-DJ semua. Ruang Rupa itu dulu kalau lagi pameran selalu bikin namanya chill room, isinya buat nge-DJ. Jadi seniman-seniman yang datang pada ke sono, ya ada yang baok lah, ada yang apa gitu. Hura-hura di sana gitu. Itu Disco Darurat tuh tentang itu sebenarnya, tentang ruangan kecil itu. Nah waktu itu yang nge-DJ ada Aryan, ada Indra 7, ya kenal lu ya Indra 7, Batman, terus Keke, sampai Nasta juga sempet gitu. Terus Reza Avisina, semua nama-nama gue sebut. Cuman itu jadi satu line deh soalnya. Nah ntar diulang-ulangnya line-nya nih gitu. Jadi kalau nggak salah begini nih. Henry Batman, David Tarigan, terus siapa ya? Ada ya, gue lupa urusannya ada Aryan 13 kayak gitu. Kan dia DJ metal dulu. Oh si ini juga ada siapa sih? Ya aduh jadi lupa gue. Ada beberapa temen yang nge-DJ karbitan gitu. Ekanas juga pernah gitu kan. Nah itu semua gue sebutin semua teman-teman gue. Tapi cuma satu bait akhirnya. Ya. Ini aja ulang-ulang katanya. Terus Kubil tuh masalah yang ngomong. Daripada nama-nama orang mendingan suasananya lu tulis. Iya juga ya gitu. Idenya oke tuh. Twist jadi itu. Tadinya tuh ya nama temen semua itu. Dan ya emang party ya suasananya. Emang suasana party karena ya ada pembukaan pameran kan di situ juga ada kan. Hingga pembukaan pameran berdansa. Jadi ada pameran kontemporer. Laku juga kagak ya tapi pada chill room di sana ya happy gitu. Tapi selalu ini pesta, kita berkarya. Laku kagak, ini buat apaan ya gitu. Disco Darurat namanya. Ya itu settingannya emang speaker ini speaker aktif yang zaman itu baru keluar, baru teknologi speaker aktif yang buat TV. Simbada gitu. Yoi, cuma ada yang tinggi banget tuh. Ya tahu gue maksud makanya speaker aktif zaman sekarang 2 speaker, terus ada mixer kecil, mixer DJ yang kecil yang portable gitu. Ini Discman 2. Itu settingannya tuh. Gila nih cuman kayak itu gini. Darurat beneran sih. Darurat, tapi parah banget, Bren. Wah. Berarti patah banget ya pas ganti-ganti lagunya. Ayo patah. Jago sih ya enggak. Duh, gue kadang skip masih ya, zaman skip kan berenang, cek, weh, malah makin diinin. Itu senang banget sih, zaman itu gue happy banget sih. Nah, lu pernah nggak sih kayak gimana ya, kayak lu ikut membangun inilah, bisa dibilang mungkin ya tanpa berlebihan gitu ya bang ya. Lu ikut membangun scene musik lokal hari ini gitu, maksudnya dengan di upstairs dan pergaulan lo di musik era itu gitu. Nah, tapi pernah nggak lo akhirnya merasa terasing di scene yang lo bangun itu sendiri gitu? Maksudnya dengan bertambahnya usia, terus mungkin lo juga udah berkeluarga dan akhirnya ketika mungkin lo datang ke gigs lagi udah beda.
ya Pernah. Jadi gue waktu itu mau nonton The Kuda ya. Gue memikirkan gue kan kayak masih kayak zaman kemarin aja gitu, melenggang aja masuk, sak, bayar, ngeliat record. Gue nggak tahu nih yang jualan apa, yang jaga lapak berpikirannya apa. Terus ada band namanya Sloth waktu itu kan, wih artworknya cakep nih gitu. Terus banyak yang artwork, gue beli kaset dulu karena artwork kan, artworknya keren nih. Ini berapa? Gue bilang gitu. Nah, itu musiknya ini kata gitu. Ya emang kenapa kalau gue beli? Nah itu, wah, kenapa dia nanya begini ya? Kemudian kan gue bisa beli apa aja di situ gitu kan. Ya tapi gue memang beli, tapi boleh gue beli ini. Kalau gue jadi gitu, jadi apa? Jadi agak tinggi gue gitu. Oh ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa katanya. Oh ya udah. Apa karena gue gede ngeliatnya gue upstairs kali ya. Terus itu ternyata HC Punk gitu kan, HC Punk zaman itu gitu. Apa ini karena ini? Disangka gue nggak suka musik ini lah, kan gue dari musik begini. Orang-orang udah nggak tahu gue dari musik seperti itu kan. Terus gue nonton The Kuda gitu, orangnya juga bingung gitu ada gue gitu. Waktu itu akhirnya gue kenalan gitu, gue suka gue lagu lo yang gini-gini. Nah pas di situ gue akhirnya, wah gue udah nggak di sini ternyata ya gitu. Sama kayak ada dulu gue itu acara gitu, ya gue larut itu nggak, wah seneng gitu. Itu nggak bisa lagi, udah nggak bisa seperti itu lagi gitu. Akhirnya, waduh ya udah. Padahal gue masih pengen. tapi itu semua membuat lo merasa tidak relevan nggak? Enggak sih kalau gue, cuman akhirnya dulu gue bukan siapa-siapa kali ya, jadi ada di park, ada di apa, wah Jimmy udah di tengah-tengah tuh ya begitu ya aman lah. Nah misalkan gini deh, gue ubah gitu ya pertanyaannya. Misalkan, oke, sekarang banyak banget musisi-musisi dengan tema-tema yang ada gitu ya, ngomongin misalkan kesehatan mental misalkan. Nah terus gitu. Lo ya itu tadi lo merasa terasing kadang dengan dunia musik hari ini karena temanya juga gitu kan. Ngerti gak lo? Kayak ya misalnya kesehatan mental tuh misalnya permasalahan tidak mengenal usia, tidak mengenal generasi sebenarnya kan. Tapi itu hari ini menjadi komoditas. Diakui atau tidak gitu ya. Self diagnose. Nah, gitu kan. Nah, terus akhirnya itu jadi anthem yang sekarang di gigs mungkin digaungkan apa segala macam. Nah, lu terasing juga dengan hal-hal kayak gitu. Enggak apa. Gue enggak ini sih. Gue enggak ngerasa keberatan dengan itu sih. Oke. Jadi tema lagi apa? Bahkan ketika lagi Kopi Senja tuh. Nah, era Kopi Senja kan gitu, ada tuh lagi badai Kopi Senja tuh. Ada satu yang gue suka tuh apa yang dari jadi Surabaya apa namanya? Silampukau. Ya. Nah itu era itu dia udah itu jagoannya. Ya karena kenapa? Ya pasti semua orang punya bahasanya ya gitu. Ya. Yang membuat gue akhirnya datang itu karena gimana dia membawakan kan sebenarnya itu kan sih. Ya. Sebenarnya kan terus pas gue dengar Silampukau dia dengan bahasanya dia tuh ya dengan ya folk juga, folky tapi gue kayak ada di Surabaya gitu, gue seneng jadinya. Nah itu kan cara semua orang emang kayak gitu kan. Bahasa generasinya boleh sama tapi penyajian estetikanya bisa aja pasti berbeda ada, kan, pasti gitu ada yang masuk sama gue gitu. Ada yang ya mungkin ya kalau di barat pas nu metal gue juga bingung tuh, nggak ada yang bisa gue pilih waktu itu. Cuman pas ketika ya kayak banjir garas rock, gue seneng kan. Ya, tapi lu judgy nggak sih orangnya kalau soal musik? Masa kayak cemen nih atau kayak ya dalam hati gitu. Ini gue pengen sejujur-jujurnya lo ya. Pasti kan ada lah orang begitu tuh pastilah. Enggak gue nih ya gitu. Ya ini aja. Cuman memang masalah ekspresif apa enggak. Ya musik pengen pasti ada kotaknya, emang ada warnanya biar ngebedain kan. Gitu. Oh ini enggak gue. Tapi gue dulu sering mocking emo gue. Oh, era-era itu ya? Maksudnya, apa sih cengeng nih gitu. Sekarang band gue emo semua isinya. Gimana? Tadi emang itu generasi, friend. Gitu pada Dius keren lagi Jim. Iya ternyata ya gitu ya. Akhirnya gue sadar, oh ya ini bahasa lo gitu. Mungkin nggak nyampe sama gue gitu. Tapi itu sempat bersinggungan ya era itu ya? Maksudnya era lo di upstairs kan era emo juga di sisi lain ya kan? Iya, sebenarnya kan gue mencela teman-teman gue gitu. Cuman orang mau nganggapnya akhirnya padahal mah ini ya bercandaan kepada kawan gitu. Cuman orang menganggap terlalu serius. Tapi sisi emo seorang Jimmy Multazam itu sisi menye-menye lo ada biasanya lo salurkan dengan musik yang seperti apa? Misalnya kayak lo dengan Pancev
Pondak gitu atau apa, gue nggak tahu kan misalnya kayak. Ya beda ininya lah ya. Kalau gue tuh kalau melankoli lah ini ya. Gue tuh sama musik gue sangat gue lebih gampang terharu di musik loh daripada nonton film. Oke. Gitu. Nah ini emang ajaib gitu. Gue kalau lagu tuh suka terharu. Apa yang terakhir yang bisa bikin lo? Waktu itu ada Lurid apa ya, Ride into the Sun gitu. Yang Indonesia deh? Ya itu kalau Indonesia tuh Fals sering-sering sih. Gitu. Fals tuh yang kayak pernah kita itu tentang temen ya. Kok gue jadi gitu terberasa seperti itu. Terus kayak apa kalau ya lagu-lagu cintanya Ebit gitu loh ya. Yang nggak dapet gitu, yang apa gimana gitu, aji kok kena ya gue ya gitu. Oh berarti pasti ada lah gue sentimental gue ada. Sentimental gue patah hati lo apa dengerinnya? Aduh, kuning sih Prene masalahnya ya. Jadi tahun 2000 bokek berat, gak punya pacar, kagak bisa makan segala macam. Gue di Discman gue ada masternya rumah sakit, friend. Mampus nggak sih lu? Terus lagunya kuning gitu, ngepet nih soundtrack kemiskinan dan kesunyian banget buat gue gitu. Ya akhirnya gue ngasih tahu sekarang nih, kenapa kuning itu gue remake. Gitu. Jadi di 1+2 itu kan dipotong satu bait. Satu bait. Terus gue sama Mark, justru itu yang paling klimaks itu. Lagu lu pas di situ aja banget ya, karena gue di zaman itu ya, gue di zaman lagi ancur-ancurnya dapat itu sentimental banget gitu. Lagi nggak ada dokat, nggak dilirik cewek, wah ya ini kesalip ya nggak ya, kesalipnya bukan hanya perempuan, pekerjaan, anjing kesalip semua nih, lagi fight banget. Lagu gue kuning, friend, sebenarnya waktu itu tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Tetap culture ya, tetap keren ya sebenarnya. Sisi ya, alhamdulillah ya, tapi sebenarnya karena Discman-nya lagi itu aja isinya. Jadi tapi album itu emang keren banget dan album itu 0 derajat mungkin melebihi zaman ya. Waktu itu si Sandi cerita sama si Pandu katanya, kita merasa emang rekaman itu paling keren, kita merasa band keren tapi nggak laku loh kata dia. Dia bilang gitu. Nah itu kayaknya mereka salah satu yang bisa bertahan dan sekarang tetap eksis itu juga sebuah hal yang ya keren juga sih menurut gue ya. Pada akhirnya bisa menyambung nafasnya lebih panjang lagi gitu. Wah itu nggak tahu ya, ini gue kagum sih sama kawan-kawan gue yang ini ya. Maksudnya gue sebenarnya bukan orang yang seneng dengan musik chord jelimet lah sebenarnya. Musik yang ruwet apa ya, bukan ruwet ya, maksudnya isian-isian yang manis gitu. Gue sebenarnya nggak terlalu suka ya. Gue nggak terlalu suka Beatles gitu, karena gue sukanya yang hura-hura gue. Sebenarnya gitu kan. Nah mereka ini bikin bikin chord notasi itu nggak simple anak ini sebenarnya. Wah hiasannya cakep gitu, tapi nggak berasa rumit di gue gitu. Nah untuk orang seperti gue, jadi itu yang, nah makanya agak berbeda ini gue treatnya si ini. Jadi gue termasuk orang yang beruntung ada di album Timeless. Gue diundang tuh, gue seneng banget tuh, asli gue seneng banget. Gue diundang untuk hearing session. Jim, hearing session nih, album barunya Rumah Sakit tuh udah lama nggak main. Wah yuk dateng gue, vokalisnya baru, kita dengerin rame-rame tuh. Wah, gue tahu semua teman-teman pada kaget gitu dengan, "Jas, lagi jadi begini ya?" gitu. Tapi kalau gue bagus tapi sebenarnya ini. Terus dia ada lagu judulnya apa? Lagunya ininya apa? Duniawi. Dari semua lagu Nestel, kok ini beda sih? Gue bilang gitu. Ini yang bikin siapa? Gue bilang. Vokalisnya. Saya Om, jangan manggil gue Om, gila. Gue temannya Marky, gue bilang gitu kan. Terus, itu gue yang bikin. Emang lu beda ya rasanya lu yang bikin ini sama yang lain ya, gue nyanyi. Kan berasa banget dia nyanyinya lebih pol banget di situ. Ya karena gue notasinya yang gue bikin, sama lirik yang gue bikin, jadi gue lebih bisa ini. Kalau yang lain tuh emang gue di direct banyak segala macam gitu-gitu. Terus gue bilang, gede nih, hits, gue cuma ngomong gitu doang. Terus berapa tahun kemudian baru hitsnya, tapi bertahun-tahun kemudian. Iya benar ada jedanya. Nggak di tahun itu cuman. Akhirnya jadi jeger. Yang paling ajaib adalah anak gue nyanyiin gitu. Hah? Kok jadi anak gue? Gitu. Pada itu kan. Kalian dengerin lo? Apa? Dengerin lo style gitu? Ya gue emang nyetel, cuman dia dia dapat dari sepupu gue gitu, ya yang ABG gitu.
lu dengerin Rumah Sakit Timeless? Anjing gue gitu. Ini lagu kan albumnya udah dilupakan gitu. Waktu itu album itu flop. Terus dia bikin single. Akhirnya orang pada balik ke situ ya. Pandemi juga karena itu kali ya. Wah, dia kejadian. Nah, maksudnya ya tuh gue seneng banget tuh ada di situ tuh. Anjrot gila ya. Nah Jim, balik lagi soal 30 tahun perjalanan kesenimanan lo gitu ya. Titik paling getirnya atau paling lo kayak paling udah anjirin udah gue udah di bottom banget deh nih kayak itu terjadi setelah era kejayaan lo di Upstairs atau lo malah justru sebelum sih sebenarnya punya duit itu tadi misalkan. Jadi gue tuh selesai kuliah tuh aku pengen jadi seniman nih, jadi seniman besar. Tapi ternyata jadi seniman besar itu butuh modal yang besar. Iya nggak ya? Mau jadi apa? Udah gitu seni rupa lagi gila-gila kontemporer lah teman-teman gue, anjrot. Gak bisa hidup dari sini nih gue nih tandanya nih. Gue nggak tahu nih petanya kemana gitu, skenanya kemana nggak tahu gimana. Harus ada skoci. Gue jadi penata artistik. Gue paling nggak bisa jadi penata artistik. Karena penata artistik juga ada bilang anak-anak yang penata artistik film juga, lu nggak cocok lo di sini Jim. Udah berapa kali digituin. Cuman untuk survive gue ikut. Cuman suatu saat gue pernah cerita juga sih tempat lain. Bawa saja gue di situ nggak tidur 2 hari. Terus gue ambil makan, gue duduk. Terus tiba-tiba ada yang bangunin gue. Wah Jim, syuting lagi. Anjing gue tadi tidur ya. Tidur tadi lo, mangap. Gue pun nggak tahu gue tidur Ben. Asli gue memang ada gue. Tadi gue tidur ya. Saking capeknya. Enggak, gue yang gede apa? Gue nggak nikmatin tidur gue ya gitu. Tidur gue cuma kek gitu doang gitu perasaan. Tapi orang ngelihat itu gue lama itu tadi tidur lo mangap katanya. Lo ngibulin gue. Enggak beneran gitu. Gue nggak tahu. Itu gue taro piring gue taro. Gue datang ke chief gue cabut nih friend deh gitu ya. Gue nggak di artistik lagi gitu mau jadi apa lo, ngeband gue jadi rockstar, gue jeplak aja friend. Gue nggak ngomong, maksudnya bukan rockstar gue pengen jadi rockstar ya nggak gitu juga maksudnya. Ini aja bluffing aja. Begitu tuh gue buat apaan, buat balik. Itu titik paling geblek gue sih kalau gue bilang. Tahun 2000 itu tahun itu 2002 apa ya, gue bikin demo, bikin apa, orang-orang juga pas itu kan Agung ya, kalau gue masih ingat itu sutradaranya Agung. Terus kalau ketemu lagi di sini juga gue bingung ngapain lo jadi artistik gue waktu itu, katanya nggak ada duit gue bilang gitu. Terus dia bilang gitu pas di syuting juga, lo mah harus aja ngeband lo, nggak cocok lo di sini. Dia udah ngomong gitu. Ya habis gimana lagi ya? Yang paling survival mode-nya ini gitu. Cuman pas gue nggak tidur itu, bedeh, gue nyemplung deh. Gue ke rumah Kubil tuh, gocap. Sampai tim, telepon Kubil. Gue ke rumah lo ya, gantiin taksi gue nih. Taksi gue habis buat kesini doang gitu, terus gue ke sono. Bagi makan Bil. Kita seriusin yuk. Kenapa lo waktu itu top of mind lo Kubil? Gue, udah kayak Kit Richard gue nih, gitu. Ide-ide gue cuman dia yang bisa giniin. Karena yang lain udah nggak percaya sama gue, bukan nggak percaya, meragukan gitu. Nah, entah dia nggak ragu sama gue. Lo gila nggak tuh? Terus, Bill, gue nggak jadi artistiknya. Iya, Bill tuh artistik juga. Majornya malah major kuliahnya artistik gitu. Madesu nih, artistik katanya, masa depan suram. Ya udah. Cemplung aja yuk, ngeband yuk, ayo, tos kita tuh, tas, sukses nih ya, sukses, tas. Pokoknya kita nggak ada di indie, nggak ada di major nih Bill. Wah, kita di mana tuh? Kita combine dua-duanya, ayo tos lagi. Segoblok itu aja, friend. Wih, pak, nggak tuh jalan tuh. Filmis banget ya momennya ya. Filmis, tapi emang seperti itu loh. Sinematik gitu ya. Kubil juga merasa gile nih orang nih. Kan dia kan selalu gituin orang ya, selalu bilang gile nih orang. Paling dia, gue yakin di pala dia gitu. Gile nih si Jimmy nih. Tapi ya juga ya ngapain ya, udah gue belajar manajemen, dapat manajer lah. Wendy akhirnya datang apply Wendy Wendy Putranto apply jadi manajer gue. Tahu nggak lo di mana? Di depan konser, ini bukan konser, di depan launching albumnya Siksa Kubur. Ya enggak ya. Jadi di depan Andre Tiranda, gitu. Gue jadi manajer lo, oke nih kayaknya, kasih ke parkiran. Oke, salaman di situ, gila nggak lo?
di acara yang sangat metal gitu, ada Noxa opening Sisa Kubur di Bucks Cafe, terus keluar, yaudah tos, kata gue, modal gue mantap nih jadi manajer lo, apaan, gue punya 100 mailing list, anjing keren, jadi lu bisa blast tuh ya berita, yoi. Jadi sebenarnya PR yang dia punya waktu itu, strategi bisnis belum ada. Tapi soal PR canggih lah, wartawan, respect ya, yoi, respect ya. Pernah kan kerja sama dia juga kan? Dulu gue kerjanya ini, transkripin wawancara dia. Oh, dia wawancara itu. Wawancara. Lu tulis lagi. Gue magang kan, ini transkripin. Mantap Mas Wendy. Ya itu tuh, Sisa Kubur bro. Apa I Cry, gue inget banget album I Cry. Albumnya album fenomenal juga kan, album Sisa Kubur yang paling hits. Gila, di acara yang sangat brutal death nih, friend. Nah, apa kompromi terbesar yang pernah lo lakuin dalam konteks seni dan uang? Uang. Kompromi terbesar lo? Kompromi untuk uang. Oh, kompromi untuk uang. Apa ya? Seni lo dalam tanda kutip ya udahlah, gue agak sedikit. Ini kayak kompromi nih ya. Gue sama Malo tuh sempat kayak bikin grup mural gitu buat kafe-kafe gitu. Itu kayak kompromi banget ya. Gue melakukan apa yang orang mau gitu. Gue dibayar per meternya 300.000, friend. Tahun ya itu 2000-2000an gitu lah ya. Gede dong, lumayan dong. Lumayan. Cuma kan abis itu langsung kerusuhan. Kelar lah aneh. Nah itu kalau gue makanya iri banget gue ngeliat temen-temen gue, dia misalnya dia mural di mana karya dia gitu ya. Dulu gue nggak ada karya gue. Bisa gambar Modigliani nggak? Gampang. Dali, chill. Enggak ya. Lu mau sebutin mau apa? Mau apa? Monet, bisa gambar Monet? Bisa. Yang judulnya apa mbak? Oke. Tapi maksudnya persis? Ya atau mau nggak mau harus dipersisin. Anjir, kalau yang dia sebut yang realis gitu? Hajar, Bren. Kebetulan gue emang awalnya dari realis emang. Jadi gue sempat itu dali-dalian gitu ya, kita tembak aja slide, friend. Tembak slide, udah kita aja melukis banget kita ini. hajar aja gitu. Meleleh dali gitu ya kan. Terus Andy Warhol kan print ya, digambar. Aneh gak sih? Sampai seperti itu. Apapun lo mau, you name it gitu. Andai kata kita susah banget gitu kan, awan tuh yang susah awan. Ya udah ada yang jagoan awan, dia yang nyikat pakai airbrush. Jagoan awan, iya sih, soalnya tuh triknya juga ya, teknik ada tekniknya bikin awan tuh. Pasti kan kolaborasi. Iya. Wah yang ini susah banget nih warnanya nih, ada abang-abang kita yang jago gitu. Nah kita ini negosiasi lagi kayak gitu. Itu salah satu itu kompromi banget. Kesenimanan lo dan parah itu. Satu lagi gue pernah ini apa potret wajah dari zaman Tenda Gaul tuh lo udah SD kali ya, SMP. Jadi abis krisis moneter, terus artis-artis tuh pada bikin kampung tenda tuh di ini, tenda-tenda kafe itu di SCBD, friend. Jadi banyak gedung-gedung belum jadi. Wah itu kafe-kafe artis gitu. Apa ya, kampung. Jadi kayak bikin kafe aja di situ, di kafe tenda gitu. Tapi yang artis-artis tuh yang ini, yang jualan. Kadang dia suka datang gitu. Itu rame banget tuh, itu emang pergaulan zaman itu. Dan gue jadi apa? Jadi seniman seperti orang Perancis pakai baret, mau lukis wajah. Oh ya, sempat lu pernah. Itu duitnya gede banget, tapi ya gue. Artis siapa yang waktu itu pernah lo gambar? Masih inget gak lo? Atau kayak siapa sih rambutnya pendek tuh? Tapi yang paling gue inget sih nih ada Niati sama anaknya. Terus ada yang pemain sinetron tuh, Giti atau apa namanya ya gitu. Lupa gue. Terus ada tuh yang rambutnya pendek tuh, kece. Ya pasti kece lah ya. Kita rambut pendek doang. Jadi gue gak terlalu nonton TV sih ya. Nah itu ada beberapa, tapi ya karena ya gue era 80-an ada Niati pernah datang. Wih, gue malu. Gue yang ini gue. Dia datangnya ke gue, enggak gue. Oh itu bener-bener ya kebayang ya kayak orang Prancis gitu, pakai overall ya enggak ya. Harus dandan. Karena lo kalau fashion lo gembel gak ada yang mau. Iya, artis soalnya nih yang lo hadepin juga kan. Kadang-kadang ada artis ya, orang-orang awam biasanya. Jadi gue datang, ada yang mau dilukis. Itu berapa tuh? Satu gambar berapa ya dulu? Itu kalau nggak salah nggak terlalu mahal ya tuh, 70.000 atau 80.000. Ya kayak di Blok M gitu kan, sketch gitu kan. Ya kalau Blok M kan ya gitu kan. Kalau ini lo lagi makan, gue datang gitu. Mau digambar, harga sekian. Oh boleh, ya gue duduknya di sini gitu.
Asik, gila nggak lo? Cepet ya? Itu kan lama tapi. Lu bisa cepet tuh berarti. Ya tapi kan sketsa gitu kan modelnya. Jadi bukan nggak dusal kayak di blok. Kalau Blok M kan udah detail gitu ya. Seni apa tingkat tinggi ya. Gue ini tak. Kalau dia nggak mirip nggak mau. Saya ulang lagi. Anjing gila nggak lo? Tapi lu emang dari dulu punya bakat untuk ini ya, untuk mencairkan suasana yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya bukan lu tipenya kayak yang ya udahlah hajar aja, ya berani ini aja gitu ya. Jadi sebenarnya ininya gini. Gue malu gue melakukan itu. Mas mau digambar, itu gue malu banget loh ngomong kayak gitu. Gue malu banget ya. Cuman biar gue nggak malu apa? Gue acting gitu, friend. Oh. Jadi orang Prancis kali kita friendnya, rambutnya di ini seolah-olah kayak seniman kayak di film gitu. Apa? Jadi akhirnya gue lebih ringan. Ada yang mau digambar, wah malah lebih pinter lagi kalau soal itu. Banyakan dia kliennya, friend. Bangsat lu jago banget. Gue, jadi dia dapat berapa, ya gue pasti lebih kecil dari dia. Yang gue inget sih itu tuh. Persuasinya lebih jago lah doi. Jadi gue akhirnya, wah ini kok kalau malah tuh bisa, wah iya, wah. Padahal ini anak gambarnya gak mirip nih, tapi orang ngebayar aja gitu. Kalau gue sampai, wah gue ulang lagi gitu. Kalau dia paling pintar, dia lebih pintar, makanya aktor kali dia ya akhirnya. Ya, akhirnya jadi. Oke, gue udah masuki pertanyaan-pertanyaan gue terakhir nih. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 lagi nih yang agak dalam apa yang ringan dulu nih? Anjrot. Pilihannya kayak berat ya, yang ringan dulu ya, ringan dulu ya. Oke. Lu ngelihat band hari ini gimana? Maksudnya ada yang lu suka atau? Wah banyak, friend. Banyak, saking banyaknya. Siapa salah satunya deh yang kayak gini deh, lu suka karena lu merasa terwakili artistik lu, estetika lu. Swallow. Oke, Bogor ya. Swallow itu gue ngefans sama si Idam, gitarisnya. Itu kalau bunyi apa aja enak. Buat gue itu kalau andai kata rumah kita deket gitu ya, misalnya si petir nggak bisa, gue pengennya tuh Idam tuh ada di Morfem sebenarnya. Pengen banget gue ada dia gitu. Karena bunyi gitarnya, gue udah jatuh cinta lah sama bunyi gitarnya dia. Kalau bikin tone enak-enak sih gue ya, itu. Pakai pas Swallow bikin, dia ketemu dengan vokalisnya gitu, dengan format yang seperti itu, dia udah dapat menemukan ininya nih. Dan tema-tema lagunya juga menarik ya. Menarik. Ajaib ya. Berita harian kayak aja. Pikirannya gue jeruknya kemana-mana gitu ya. Ini apa sih gitu ya. Ya terserah kita aja gitu ya. Ada Jogja atau Skandal tuh gue suka tuh. Skandal ya cukup lama ya Skandal. Skandal udah cukup lama. Jadi kalau dia tuh notasinya ngepopnya gitu ya. Ini kan veteran emo ya. Sida kan ya? Gue dulu celah-celah emo, teman gue emo. Nah itu tapi enak banget. Itu gue suka. Skandal gue banyak suka. Terus yang gue boleh buka contekan gak sih? Ini soalnya boleh dong. Saking banyaknya ya. Buat referensi yang nonton juga gitu. Yoi. Jadi gue bikin playlist karena gue nggak hafal nama-namanya. Jadi gue punya playlist gini nih, friend. Kekinian. Masih. Andre, itu ada Tossing Seed nih, Bootleg Charm. Oke. Gue lagi nyari indie rock apaan sih ya gitu. Gue dapet ini. Terus kayak ada di Lombok. The Dare nih. The Dare ya. Dare sih. Dare. Kalau ada singkatan yang nggak salah ya, atau apa ya? Kayak Dare gitu ya, Dara gitu ya. Gitu. Nah itu drummernya bikin band namanya Little Mascara, itu gue suka banget. Jadi ada Mr. C, ini kayaknya sih Breeders banget ya, karena liriknya ada potongan-potongan liriknya Breeder nih, gue sekilas gue dengar. Ada Boyfriend with the Beeper-nya ada masuk ke situ. Tapi soundnya cakep. Nah nah ini gue random nih, dapat karena gue lagi dengerin Hardik. Terus algoritma masuk ke orang Padang nih, namanya Basa Basi Busuk nih dari Roots pakai Z. Oke. Ternyata sekarang tuh lagi ngetren ini ya, suara cewek teriak-teriak, cuman potongannya pendek-pendek pakai delay. Wow. Sebenarnya kayak ini ya, ini mixnya gaya hardcore-nya si Turnstile, cuman diubah-ubah dia gimana gitu ya, mix vokalnya kayak gitu. Jadi kayak kalau Turnstile itu kalau gue dengerin kayak Genesis Addiction tapi hardcore gitu ya. Mix vokalnya kayak ke situ-situ gitu. Yang selalu gue suka tuh Cold Waltz, gue suka mulu. Terus kayak penulisan lagu mungkin? Apa? Penulisan lagu yang lo kalau penulisan lagu masih
liriknya kayak oh nih oke nih. Kalau lirik Bogor sih yang masih, Bogor masih ya? Gue masih Bogor megang tuh orang gue Bogor. selalu ngelihatnya gini sih, itu kayak secara ini ya, misalnya gue dari kacamata gue jurnalis gitu, estetika banal poetiknya Edo Walat gitu ya, terus akhirnya menyebar ke generasi setelahnya yang jadi bentuknya kayak gitu tuh gue ngeliatnya tuh kalau Rek ya. Nah itu kan itu juga kayak tuh Swelo Rek nih kayak lagi gue suka banget sih. Yoi, itu kan lagi ini banget ya. Starduck. Ya pasti Starduck udah pasti tuh. Ini kalau Starduck kan kayak Johnson versi yang versi ramah kuping lah ya. Ya gitu kan. Oke, nih berarti sekarang pertanyaan terakhir ya. Coba gue berharap bisa lebih banyak lagi sih. Cuman kayaknya udah mau maghrib juga nih. Oke, lo dikenal sebagai seorang seniman dan juga penulis lagu yang dekat dengan absurditas gitu ya. Jadi dari lirik lo, dari karya-karya lo gitu. Nah, gimana lo melihat konsep beyond human gitu, maksud gue beyond human secara spiritual gitu ya, konsep ketuhanan dari perspektif karya-karya lo gitu. Gue belum pernah memikirkan ini sih sebenarnya, friend. Ya, gue nggak tahu apa kalau mungkin sholat dulu sebelum melukis atau lo melakukan ritual atau apa ya. Pada intinya lu menyelaraskan hal-hal yang tidak terlihat itu ke dalam ini bentuk yang terlihat. Akhirnya kayak seperti keluarga nih jadi jatuhnya ini ya, apa kebiasaan keluarga. Gue ketika lagi bikin solo ini bukan hal yang ringan buat gue sebenarnya. Karena sebuah beban di gua. Lo bayangin gue bikin solo dengan ide dasarnya gue pengen sound yang berbeda, itu doang awalnya gitu. Nggak gini nih harusnya rekaman drumnya di band-band gue yang kemarin gitu. Nggak gini sebagai gitar nih, yang gue pengen ini. Karena kalau di band kan kita demokratis. Ya. Kalau balik lagi, kapan harus berhenti gitu. Jadi keinginan gue tuh gue mesti menahan keinginan gue ini, ya gue berkompromi dengan kawan-kawan gue. Ketika di Solo, gue bablasin semuanya gitu, friend. Gue bikin gue pengen drum yang segitu groove-nya. Cuman gue nggak bisa bekerja sama dengan orang yang sangat musikal ya, karena gue nggak musikal. Bahasanya pasti nggak nyampe. Yang ada dia, lu mah pemimpi doang loh, bisa digituin kalau mau musisi beneran gitu. Akhirnya gue mencari drummer yang asik dulu nih. Ketemulah orang gitu, terus lu mau main kayak gini tuh gue atur gitu sampai akhirnya groove-nya segitu. Nah, gitu gitarnya cuma gini doang sebenarnya. Wah, ini mah alternatif ya? Enggak dong, drum lu kan funk gitu. Jadi gue terinspirasi banyak drum-drum funk era-era 74 gitu ya. Kayak kemarin kan itu kan Ashley Rosencliff tuh gue ambil, cuman gue simpelin gitu. Gue terinspirasi Ashley Rosencliff. Terus apa sih Soul Searchers ya. Jadi ada tuh cek dia kayak gitu. Gue pengen drum ini. Suatu saat gue akan bikin drum ini. Entah kapan gitu gue bilang gitu. Ya itu kan drum itu ngetop banget tuh di Duran pernah make, Milli Vanilli pernah make, semua lagu yang make itu gue suka. Tapi pas lagu Indonesia bikin itu gue agak skip karena gue udah mendengarkan musik yang lain. Nah gue membalikan itu, tapi gue coba hanya ingin groove-nya yang gue ambil. Ya nggak gue chopping, nggak gue loop lah gitu. Gue main terinspirasi itu aja. Dapat gitar harus gimana, bass gimana. Lo bayangin gue dapat udah lagu gue jadi. Sebenarnya gue nggak kayak gini maunya. Itu kan saking BM-nya satu lagu karena gue sendirian doang. Jadi gue ada 2 versi jadi sambil rekaman. Karena pas lagi mau mix, kayak bassnya gue ganti deh groove-nya. Lo jangan ganti-ganti, ini udah selesai. Musik lo masih yang ini nih, kata engineer gue. Ini gue jadiin aja, oke dijadiin. Gue masih penasaran nih, gue take bass lagi deh. Gue itu atas. Lo main sendiri bassnya berarti? Enggak lah. Oh, ada yang. Ada Mika, ya ini gue sebutin deh teman-teman gue ya. Ada teman-teman baru semua nih, kecuali Mika. Mika bass, dia derang-rang. Terus drummer gue Ekai. Terus gitaris gue si Rasti, terus pemain perkusi si Eki. Nah, ini juga, lu maunya gimana sih? Gini, gue nerangin ala-ala planet-planet gitu aja, friend. Gini gitu terus. Kalau gue udah goyang udah bener dah. Nah itu berat banget. Gue bikin cover sampai banyak, sampai 21 gambar. Makanya akhirnya jadi pameran kan akhirnya kan.
Jadi tadinya akhirnya gue lagi ngobrol sama temen di Jogja. Iya, gue mau di sana ada The Barber ya, ada yang bisa dengerin bareng-bareng gitu komunitas hearing session. Hearing session ya. Ada aja nggak ya? Jogja ya. Udah gue situ dah, itu aja. Kalau di sini gue bikin hearing session ribet gue. Nah itu kan dia ngatur segala macam. Ya datang tuh teman-teman datang. Ntar cuman biar nggak hearing session doang, ntar ada atur proses gue pamerin juga. Karya lo udah berapa kata si Ditya yang garap. Ada sekitar 15 drawing nih. Semua gue kanvasin biar berwarna, warnanya biar ada stroke-nya gitu. Ya udah pamerannya sekalian, pameran lah jadilah gitu. 2 pameran, ada video klip, ada hearing session, single, terus ada dokumenter. Belagu banget gue ya. Berat dong gue. Gue anjing. Waduh pakai ngomong anjing lagi gue. Apa maksudnya? Duh gimana nih ya? Ini gue gugup sih gue sebenarnya untuk menghadapi itu. Akhirnya anakku udah mulai anakku tuh udah mulai ABG gitu. Jadi udah jarang tuh mau makan di dalam ya? Gitu udah. Ntar malam makan kita harus berdoa ya. Itu pertama kalinya gue dalam sejarah gue habis ini mau rilis. Nih gue mau sampai segitunya ya. Sampai segitu ya. Gugup gue untuk merilis single ini. Padahal udah 30 tahun dan udah melewati banyak. Masalahnya, ya kan gue mau bawa namanya apa ya? Jimmy Multazam. Pertaruhan gue gede dong buat itu ya. Jadi gue datang bertiga pas makan. Makanan favorit lu apa gitu kita pesan. Bahkan kalau kita beli dari luar aja. Oke, sebelum ini kita berdoa dulu ya. Gue minta anak gue sama bini gue berdoa. Ini gue akan pameran, gue akan rilis. Gitu. So, anak gue yang kan masih ABG gitu. Oh ya, terus ya berdoa beneran nih ya. Dan itu nggak pernah gue lakuin kalau lagi rilis atau apa, Bren. Jadi kalau lo tanya beyond apa yang spiritual itu, akhirnya di 30 tahun ini akhirnya gue balik ke spiritual. Gue terus ya gue berbulan-bulan ngerjain itu. Makanya gue kemarin kan kita mundur kan. Kirim sepeda ke sini. Gue 3 bulan mixing, mastering, balik gitu ya rekaman segala macam terus bikin karya. Gue begadang lagi, ngelukis. Udah cuma buat satu lagu. Sebelumnya lo berdoa? Maksud gue, ini sorry ya, maksud gue tanpa gue berdoa. Lo boleh nggak menjawab, maksud gue maaf kalau gue terlalu jauh ya. Gue pasti berdoa, pasti. Gue orangnya masih gitu, gue masih fondasi gue cukup kuat. Oke. Cuman nggak pernah yang minta berdoa beramai-ramai gitu untuk besok rilis kita berdoa dulu ya. Kalau lagi selamatan ya itu. Selamatan buat gue kan seremonial ya. Ini kan lo lebih intim karena ini keluarga lo sendiri kan. Yang lo ajak kayak bener-bener kita mau menghadapi sebuah inilah gitu ya, sebuah hajatan gitu ya. Kalau buat gue kayak tumpengan terus kita berdoa itu kurang khusyuk buat gue sebenarnya. Itu seremonial kalau gue. Ya Tuhan ya. Itu gue sebenarnya nggak tanpa tumpeng juga bisa aja. Lo habis sholat juga bisa berdoa gitu. Tapi yang ini saking gugup ya gue. Kita harus berdoa ya boy. Boy bener lo harus makan malam lagi gitu. Jangan sama temen mulu-mulu gitu. Kan dia kan temen online ngobrol gitu-gitu kan. Ya itu gue berdoa juga. Doa. Lama. Enggak ya maksudnya beda gitu sama yang lain gitu sama sebelum-sebelumnya karena gue gugup gue mau ke Jogja nih habis ini pembukaan gue pembukaan pameran gue sengaja challenge di Jogja karena kotanya seni rupa di Jogja langsung ke Mekahnya ya ke rumah premannya deh langsung nih gitu ya nggak ya jagoan-jagoannya nih ke sarang penyamun nih kita langsung taruh situ cepret gitu terus musik juga di sana gitu orang sana kritis-kritis gitu. Gue deg-degan boy, gila ya gue berdoa. Terus ada kabar katanya kemarin Agung Leak datang ke pameran lu Jim. Wah foto nggak? Ada ini nggak? Nggak dia cuma nanya dia kritik karena gue nggak kasih titel. Ini saya mana tahu ini akrilik atau apa gitu dia marah-marahin terus kata Sony ke Ditya ya ke istrinya bilang. Tapi dia nggak protes apa-apaan tentang karya si Jimmy kan, tandanya lolos tuh katanya. Wah itu gue. Wah, gue lihat nyampel nih, yang bikin Cemeti Bren. Itu maksud gue pencapaian ya mungkin akhirnya ini karena doa sama gue sama anak-anak sama istri gue kali ya. Dan gue speak in English, friend. Ada orang Malaysia, Singapura datang dan Brazil gitu. Ada orang Brazil yang tinggal di Singapura. Ramai datang, pengen ke pameran gue. Gue bikin pengantar karya pakai English, friend. Mana pernah gue, friend? Oke, good evening everybody. Jadi deh, 30 tahun gue ini akhirnya
Ya gue rayain dengan itu, nah gue izin sama ini karena gue begadang mulu, gue mau relax ya. Sekitar 5 hari gue sepedaan. Itu lebaran seni rupa, gue datengin skenanya lah seni rupa. Oh seni rupa gini, ngomongin musik segala macam. Sampai akhirnya ketemu, kelar dari sono ketemunya lu, kan mantep banget ya ngobrolnya. Iya. Jadi kalau ini satu rangkaian berarti. Rangkaian jadi bro. Merasa terhormat nih. Yoi. Pulang lo langsung Sindu, Sindu Scoop, wah bahaya. Makanya gitu, ya akhirnya ini berkat doa doa anak sama bini gue tuh di Majemakan. Berkah ya? Ya mungkin ya gitu, itu nggak pernah gue lakuin sebelum. Jadi ini adalah perjalanan yang 30 tahun ini yang akhirnya membawa lu kembali ke Tuhan ya? Ya, insya Allah sih gue sih nggak maksudnya banyak, ada salah satunya kawan gue namanya Rudal ya, waktu dia mau meninggal dia bilang gitu. Jadi masalah stop itu dia juga bilang dia lagi sakit. Jim, seneng ada batasnya. Ya Dal, ya. Lo kalau lagi ini ingat ya, gitu ya. Dia soalnya kurus banget waktu mau meninggal. Itu juga gue sedih banget sih waktu itu. Nah itu juga salah satu men-trigger gue bahwasanya lo lagi hype gitu, karena gue suka ninja gue nggak segitu partinya juga ternyata gitu ya. Gue juga gue teler juga biar deket makubil gue. Jadi gue bisa oke, gue teler deh sekarang deh gitu. Awalnya dari situ, terus apalagi pas kawan gue ini sebelum meninggal ngomong gitu, gue makin sadar gue sebenarnya emang semuanya butuh rem gitu. Mesti rem gitu. Bukan cuman single speed gitu ya. Kehidupan seperti juga, sepeda lo. Single speed. Emang harus ada rem. Jadi pas gue gitu, gue dinasihatin sama temen gue harus ada rem. Jadi gue gak mau breakless. Jadi seperti itu. Breakless dalam arti ini ya. Yeah. Dalam arti bersenang-senang gitu. Ya. Kayak gitu-gitunya. Oke. Kayak gitu, friend. Jadi jadi agak spiritual gini. Iya dong. Lu ada aja sih ya. Lu justru itu kan kita ngomongin rock, enaknya yang rock gitu asik kayak. Sesekali ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan interview Sindu Scoop bersama Jimmy Multazam. Terima kasih juga buat Tokonoma ya. Iya, Tokonoma ini sudah memberikan ruang untuk kita ngobrol-ngobrol. Itu kalau ada yang berlebihan dipotong-potong aja, Frank. Di Fatmawati nggak ada sih gue rasa. Ya, sebagaimana adanya lu, Anjay. Bang Jimmy. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Sindu Alpito, pamit undur diri. Bye-bye.